Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Afdali. Pada video ini akan dijelaskan tentang unsur non-logam golongan 7A dan senyawanya, yaitu klorin atau Cl. Sejarah klorin. Klorin ditemukan pada tahun 1774 oleh ahli kimia Jerman Carl Wilhelm Scheele. Klorin telah diberikan namanya pada tahun 1810 oleh Sir Humphrey Davy. Dia menegaskan bahwa klorin sebenarnya berupa sejenis unsur. Gas klorin juga dikenal sebagai bertolit. Pertama kali digunakan sebagai senjata menentang manusia pada Perang Dunia Pertama pada 22 April 1915. Karakteristik klorin. Klorin adalah unsur nomor 17 dalam tabel periodik, memiliki pH rendah sehingga bersifat asam. Klorin tergolong dalam unsur halogen atau pembentuk garam dan diperoleh dari garam klorida dengan mereaksikan zat oksidator atau lebih sering dengan proses elektrolisis. Klorin merupakan gas berwarna kuning kehijauan dan bau menyengat yang dapat bersenyawa dengan hampir semua unsur. Kegunaan klorin. Nah, supaya bisa dimanfaatkan, klorin sering dikombinasikan dengan senyawa organik yang biasanya menghasilkan organoklorin. Yang pertama dalam bidang kesehatan. Klorin banyak digunakan oleh bagian kesehatan masyarakat sebagai disinfektan air. Klorin juga digunakan sebagai bahan obat-obatan yang dikombinasikan dengan senyawa lain. Yang kedua, dalam bidang industri. Dalam industri tekstil, pulp, dan kertas, fungsi klorin pada ketiga industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Pestisida dari kelompok organoklorin merupakan pestisida yang mengandung klorin, yaitu diklorodifenyl trikloretana atau DDT. Sifat klorin. Menurut Muhammad, klorin mempunyai dua sifat, yaitu secara fisik dan kimia. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sifat fisika. Klorin merupakan gas berwarna kuning kehijauan dengan bau yang khas. Suhu kritisnya 144 derajat Celcius dan tekanan kritisnya 76,1 atm. Klor bersifat larut dalam air. Yang kedua, sifat kimia. Salah satu unsur aktif, artinya bila dalam air akan bereaksi dengan unsur lainnya. Kondisi kering, kereaktifan klorin berkurang, sehingga pada suhu ruang tidak akan bereaksi dengan logam berharga sekalipun. Memungkinkan untuk transfer melalui pipa kering dan tembaga. Namun, kereaktifannya tidak akan berhenti begitu saja dan hanya diperlambat. Bahaya klorin terhadap kesehatan. Keberadaan klorin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Klorin dalam bentuk gas maupun cairan dapat mengakibatkan luka permanen, bahkan kematian. Klorin dapat menyebabkan penyakit di kerongkongan, hidung, dan saluran kerongkongan dekat paru-paru. Dalam bentuk gas, klorin dapat merusak membran mukus. Dalam wujud cair dapat menghancurkan kulit. Gejala-gejala keracunan oleh gas klorin yaitu tenggorokan terasa gatal, pedih, atau panas. Batuk terus-menerus disebabkan pengaruh rangsangan terhadap refleks alat pernapasan yang menyebabkan orang tidak menahan batuk. Pernapasan terasa sakit dan sesak. Muka kelihatan kemerah-merahan. Mata terasa pedih akibat rangsangan terhadap selaput lender konjungtif. Batuk kadang-kadang disertai darah dan muntah-muntah hebat. Pengisapan gas klorin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.